Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah berpikir nggak kenapa tahun Hijriah itu dimulai dengan bulan Muharram? Tonton terus video ini. Alasan penggunaan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Islam. Kalender Hijriah dikenal sebagai sistem penanggalan Islam. Memiliki 12 bulan dan sekitar 354 sampai 355 hari dalam satu tahun. Kalender Hijriah menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya, sehingga dalam setahun jumlah harinya lebih sedikit 11 hari daripada Masehi yang mengacu pada peredaran matahari sekitar 365 sampai 366 hari. Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah orang yang menetapkan kalender Hijriah. Beliau menjadikan hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah sebagai permulaan dari kalender Islam. Umar bin Khattab menilai hijrah Nabi Muhammad adalah peristiwa besar dalam sejarah Islam. Karena pada saat hijrah, dakwah Islam menjadi semakin kuat, semakin jaya, dan semakin gemilang. Tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang menjadi pertanyaan, mengapa bulan pertama dalam kalender Hijriah adalah bulan Muharram, bukan Rabiul Awal? Bukankah Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah pada bulan Safar dan tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal, tahun ke-14 kenabian? Mengapa Umar bin Khattab tidak menetapkan Rabiul Awal sebagai bulan pertama dalam tahun Hijriah? Merujuk buku membaca sirah Nabi Muhammad SAW dalam sorotan Al-Quran dan hadis-hadis sahih, dijelaskan beberapa ahli menilai bahwa permulaan hijrah justru terjadi pada bulan Muharram. Hal ini didasarkan pada Bai'at Aqobah kedua yang terjadi pada bulan Zulhijjah. Ketika bai'at tersebut, hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah telah disepakati. Bahkan sebagian sahabat telah berangkat ke Madinah mendahului Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hijrah dihitung setelah ada kebulatan tekad dan kesepakatan untuk melakukannya, bukan pada pelaksanaannya. Sistem penanggalan Islam ditetapkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab pada tahun ke-16 Hijriah, 16 tahun setelah peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum ada kalender Hijriah, umat Islam terkadang menggunakan tahun gajah atau peristiwa-peristiwa besar lainnya dalam sejarah peperangan orang Arab sebagai patokan penanggalan. Penetapan kalender Hijriah oleh Umar bin Khattab bukan tanda perbandingan dengan sistem penanggalan yang sudah ada. Umar pernah membandingkan sistem penanggalan Hijriah dengan kalender Persia dan juga kalender Romawi. Hasilnya kalender Hijriah lebih cemerlang daripada kalender Persia dan kalender Romawi. Karena kalender Islam telah menerjemahkan peristiwa besar dalam sejarah dunia, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ada misi khusus di balik Umar bin Khattab membuat kalender baru tersebut, yakni persatuan Arab di bawah naungan Islam. Demikian disebutkan Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya Umar bin Khattab tahun 2015. Misi Umar tersebut semakin kokoh manakala pasukan umat Islam berhasil membebaskan beberapa wilayah di luar semenanjung Arab, menaklukkan beberapa daerah seperti Kisra, Kaisar, Madain, dan Yerusalem, hingga mendirikan Masjidil Aqsa di samping gereja Anastasis. Riwayat lain menyebutkan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab menerima beberapa surat, termasuk sepucuk surat dari Abu Musa al-Asy'ari. Sayangnya surat-surat tersebut tidak memiliki keterangan tanggal dan hari. Hal itu membuat Umar bin Khattab kesulitan untuk membalasnya. Surat dari siapa dulu nih yang harus dibalas? Beliau kemudian mengumpulkan beberapa sahabat senior dan mengajaknya bermusyawarah untuk menyusun sistem penanggalan Islam. Musyawarah tersebut menghasilkan beberapa usulan terkait dengan patokan awal kalender Islam. Ada yang mengusulkan tahun kelahiran Nabi, tahun pengangkatan Nabi, tahun wafatnya Nabi, dan tahun hijrahnya Nabi. Singkat cerita, akhirnya disepakati bahwa permulaan kalender Islam adalah tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, jadi begitu teman-teman alasannya.
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kealpaan. Terima kasih, wallahu a'lamu bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.